Halo guys, welcome back to my channel. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara menggunakan DeepSign Power Factory. Video kali ini akan menjadi video series atau maraton ya istilahnya. Jadi ada part 1, part 2, part 3, dan seterusnya. Part 1 ini saya akan menjelaskan fundamental cara membuat singgalan diagram. Dan sebelum kita melanjutkan, saya izin promosi sedikit bahwa saya tuh saya punya buku. Jadi saya kerjakan buku ini bersama teman-teman saya di PLN yang pengalamannya real di operator sistem tenaga dan juga ada PhD student. Dan kalau kalian berkenan untuk membeli buku ini, kalian boleh kontak saya akan berikan link nanti. Dan kalau kalian tertarik one-on-one private class untuk electrical tutor spesifik untuk academic support dan industrial support, kalian boleh eh, hubungi saya di sini. Alright, mungkin itu saja. Let's go. Tanpa basa-basi, kita akan menuju ke simulasinya. Jadi, saya akan membuat ini, DeepSign Power Factory, kita akan membuat LV-Sigre Network seperti ini. LV-Sigre Network itu adalah suatu benchmark atau test system yang open source dan bisa kalian dapatkan akses informasinya seperti konfigurasi transformer, line, dan lain sebagainya itu free atau bebas akses ya. Karena kalau kita menggunakan sistem yang real seperti Jamali, Kalimantan itu agak susah untuk didapatkan ya kecuali kalian bekerja di situ. Alright, untuk mendapatkan singgalan diagram ini kalian boleh menuju ke website sini LV Sigri Panda, klik yang paling atas nanti kita akan mendapatkan singgalan diagram seperti ini. Dan ini bebas kalian menggunakan karena ini open source. Alright, jadi kita akan mendesain persis seperti ini. Dan sebenarnya saya sudah membuat yang complete version seperti ini. Oke, dan ini sudah bisa di running load flow-nya. Tetapi saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat dari zero. Dan for disclaimer, saya nggak akan mencontohkan cara membuat ini sampai selesai, mungkin satu baris saja. Dan saya hanya menjelaskan bagaimana cara fundamental mendesainnya saja. Oke? Jadi kalau kalian tertarik untuk belajar lebih dalam, kalian boleh tadi eh, call me, text me. Oke? Jadi mari kita membuat ini start from scratch ya. Kita new project dan kita akan type misalnya namanya bebas sih. Learning SLD LV Sigri misalnya namanya. Oke. Oke. Jadi kita punya kanvas yang baru, yang blank canvas. Untuk mendesainnya itu kita di sini adalah komponennya. Jadi komponen ini kita akan masukin ke kanvas ini. Tapi sebelumnya karena sistem ini cukup besar ya. Karena di sistem ini cukup besar, mungkin ukuran kanvasnya kita perbesar dikit jadi A3. Alright, sudah. Dan mari kita mengikuti persis ya seperti singgalan diagram tadi. Pertama kita akan harus membuat bus bar misalnya. Single bus bar. Oke, seperti ini. Lalu kita akan mendesain grid. Di sini grid di bagian source, external grid. Nah, saya harap teman-teman sudah mengetahui apa itu grid, apa itu bus bar. Kalian boleh belajar sendiri atau menggunakan AI untuk mencari pengertian apa itu grid. Tapi di sini saya sudah mengekstrak informasi tersebut seperti grid adalah ini, tapi saya tidak akan membahas detail karena pada video ini saya hanya fokus kepada tutorial praktikalnya saja. Kalian boleh belajar sendiri. Alright? Jadi external grid ini untuk didesainnya dia diset sebagai SL atau select atau reference bus. Sumbernya ref select. Jadi select itu dia berfungsi untuk
memenuhi kekurangan atau kelebihan daya aktif dan daya reaktifnya selama proses simulasi. Atau dia bisa menjaga keseimbangan daya aktif dan daya reaktif. Maksudnya seperti apa? Misalnya di sistem itu kebutuhnya 550 MW. Jadi si SL itu akan memberikan 50 MB. Kemudian misalnya kekurangan segini dia akan menutupi kekurangannya tersebut. Yaitu namanya slack. Once again kan harus belajar terlebih dahulu, kan cari pengertiannya di Google ya. Alright, jadi untuk eh, mengisi informasi ini kalian tidak usah khusus untuk external grid ya. Kalian tidak usah menuliskan berapa active power and reactive power karena dia akan otomatis mengisi kekurangannya nanti. Oke, dan yang penting untuk diketahui mungkin ya adalah short circuit information di sini. Karena kita tidak mensimulasikan fault, mungkin di bagian sini akan saya isikan ketika part short circuit simulation nanti. Alright, jadi ini kita biarkan saja. Ini juga tidak ada efeknya kalau sistemnya cuma load flow biasa. Dan ini substation. Substation kita mengisi datanya, klik di sini di bagian basic data and new project type. Kita boleh isi misalnya 20 kilovolt. Ini sistemnya AC, teknologinya ABC 20, dan dia bertindak sebagai busbar. Udah. Yes. Jadi kita sudah mempunyai grid. Grid ini yang akan mensuplai ke substation ini sebesar 20 kilowatt, kilowatt sesuai dengan singgalan diagramnya 20 kilowatt. Oke. Lalu setelah ini kita punya apa nih? Switch and then bus bar transformer. Oke. Kita punya switch, mana switch ya? Jadi sebelum komponen intinya kalian masukkan, kalian harus terlebih dahulu meletakkan bus bar di kanvas ini karena hanya hanya ketika ada bus bar si komponen itu bisa disambungkan atau dikoneksikan. Oke, di sini sama-sama secara kasat mata ini sama ya, ada bus bar dan terminal ini, tetapi substation ini lebih ke gardu induk, teman-teman. Gardu induk seperti ini. Nah, seperti ini gardu induk. Sedangkan bus bar hanya konduktor saja gitu. Nah, bedanya apa? Sebenarnya meskipun ini sama ya, tapi kalau kalian klik, klik kanan, lalu kalian show detail grafik kan akan menemukan seperti ini. Alright, baru kita bisa meletakkan di sini switch, anggaplah switch ini. Masukkan ke sini. Oke, untuk kita close, kita klik saja 2 kali, dia akan close. Oke, di terminal sini masih 20 kV. Lalu kita akan meletakkan transformer, tapi kita harus membuat, sorry, meletakkan terminal lagi. Baru kita meletakkan terminal ini 0,4 atau 400 volt. Dan kita akan meletakkan transformer. Oke, sekarang kita akan menginputkan informasi di transform ini. Sebelumnya saya sudah meletakkan informasinya di sini seperti kapasitasnya 0,5 MVA, high voltage, low voltage, ini short information dan resistansinya 1%. Oke, sekarang mari kita masukin. Cara masukinnya ketika ketika kita klik dan di basic data kita ke type and new project type. New project artinya kita membuat library yang baru ya. Membuat library yang baru.
Pertama, rated powernya 0,5 mVA, Elvis side-nya 20, 400, 0,4. Nah, ini UK adalah berapa tadi ya? Wait. Ini 4,12 short circuit informationnya, short circuit voltage-nya. Di sini koma. Oke. Tadi di informasi dari singgahan diagram tadi resistansi transformernya adalah 1%. Tapi di sini tidak ada input 1%. Lalu gimana? Di input 1% itu yaitu kalau di disk silent kita masukinnya di copper loss. Copper loss-nya ini adalah losses dari copper tembaganya, lilitannya. Karena tadi 1%, maka rumusnya, ini rumusnya. Rumusnya itu adalah P rugi-rugi sama dengan persen per 100 dikalikan SN. SN ini adalah daya dari transformator, which is 500 kVA tadi. Oke, jadi kita masukkan saja PCU R, resistansinya 1%, kemudian bagi 100 dikali dengan 500. Sehingga P losses dari belitan tadi, copper loss-nya adalah 5 kilowatt. 5 kilowatt inilah yang kita masukin ke Dixalion ini, yaitu 505 kilowatt. Seperti itu. Oke, jadi di sini ada zero sequence, zero sequence impedance. Jadi zero sequence ini akan bekerja ketika ada gangguan ke tanah. Karena kita sekali lagi kita tidak menggunakan eh, simulasi gangguan. Jadi ini kita biarkan saja dulu. Nanti kita akan isi di part selanjutnya saja. Alright. Jadi di sini ada load flow. Oke. Mungkin kalian teman-teman yang sudah pernah pelajari transformer, di transformer itu ada namanya tap changer. Tap changer yang mengubah rasio belitan. Ini materi kelas 12 semester 2 di listrik dinamis ya. Oke, jadi ada tap changer, kita bisa mengatur tap changer untuk kondisi offload dan onload. Saya akan membuat video part 2 mengenai onload dan tap changer. Jadi pada simulasi ini saya tidak akan membuat itu terlebih dahulu. Kita fokus ke singgahan diagram. Maka pastikan kalian mensubscribe channel ini, oke? Alright. Jadi kita biarkan saja dulu tidak bisa diisi. Oke. Jadi ini sudah terkonek ya. Jadi kadang-kadang ketika kalian eh, men-setting transformer, pastikan HV side dan LV side ini tidak terbalik ya. Kalau terbalik itu ini tidak akan bisa mensimulasikan. Contohnya ya, di sini ini kebetulan ini betul ya, HV side-nya terminal, LV side-nya terminal satu ini. Terminal satu. Jadi kita bisa, misalnya ini contoh yang salah, ini tidak akan bisa di running. Maka kita flip connection sehingga baru bisa di running. Oke, let's see namanya ini adalah transformer satu gitu. Oke, next kita akan membuat ini, membuat line node. Oke, ada terminal, kemudian di sini kita pasang load di R11. Alright. Oke, lalu di sini kita akan memasukin line. Garis line cables and series impedance. Kita akan letakkan di sini. Oke, jangan lupa di sini harus juga konsisten 0,4 kilovolt. Nah, line di sini, ini information line-nya.
Misal ini dari bus 4 ke bus 5, panjangnya itu 35 cm, sorry 35 meter, R-nya 0,162, X-nya ini. Oke, mari kita isikan new product type. Oke, di sini rated voltage-nya 1, sorry 0,4, A- AC. Oke, di sini kita masukin informasi dari AC resistance, R dan X resistance. Kita copy 0,035. Ini harus koma ya, bukan titik. Dan untuk X-nya tadi berapa tadi ya? Ya, 0,08. 0,82. Oke, dan ini adalah parameter for zero sequence. Jadi ini ketika zero sequence ini muncul ketika fault ya, fault ke tanah. Jadi ini kita biarkan saja nol. Nanti kita akan isikan ketika kita simulasikan fault. Oke, kita boleh klik. Ini panjangnya juga jangan lupa 35 meter atau 0,035 kilometer. Oke, itu saja. Dan yang lain kalian bisa cek sendiri lah. Right. Nah, di sini saya punya tips nih teman-teman. Tips saya buat di sini, tipsnya kalau kalian belum terlalu pro di Disk Silent Power Factory atau masih belajar, kalian tolong hindari untuk mendesain semua power system secara keseluruhan, terutama sistem yang besar, dan buatlah itu step by step. Dan saya akan tunjukkan. Jadi saya menyarankan untuk kalian tidak langsung mensimulasikan sistem ini di sistem LVC Green ini semua, lalu baru kalian load flow. Itu kemungkinan besar kalian akan menemui kesalahan dan kalian akan bingung di mana tempat part salahnya. Jadi kalian harus melakukannya step by step. Contohnya seperti ini. Ini kan baru sampai sini, lalu kayak kalian cek apakah work atau belum. Oh ternyata ini work. Ini dapat disimulasikan berarti tidak ada yang salah. Karena waktu saya tahap belajar, saya langsung membuat sistem yang besar, kemudian ada error, saya bingung memperbaikinya dari mana seperti itu. Oke, kemudian di single diagram ini 35 meter, di sini juga kita buat 35 meter. Jadi kita bisa copy, kita matiin dulu, reset calculation, lalu kita akan insert line lagi. Oke, karena line di terminal dari bus ini ke bus ini sama dengan bus ini ke bus ini, maka kita tidak harus membuatnya dari nol seperti tadi, new project type tadi. Karena kita sudah punya informasi dari yang kita telah buat sebelumnya. Yaitu kita tinggal pilih select line type. Ini line yang sudah kita desain tadi, line type. Oke, jadi otomatis terisi semuanya sama. Kemudian kita hanya perlu mengganti panjang dari kabel, which is 35 meter, 0,035 kilometer. Alright, kita tes lagi. Nah, ini yang saya maksud tadi. Di sini ada permasalahan. Apa ini? Oh, ini.
Iya kan? 0,4 harus. Cek lagi load flow. Oke. Next kita akan meletakkan load di sini di R11 ini. Hmm, Spacebar. Kalau kita ingin rotate, kita klik kanan, lalu rotate clockwise sejarah jarum jam atau counter clockwise berlawanan jarum jam. Dan kita letakkan ini. Oke, kemudian kita isi line ini sama karakteristiknya sama. Berarti kita select type line and then 0,030 karena di sini 30 meter informasinya di sini. Lalu loadnya, lalu kemudian load, wait, 0,4. Kan flow lagi. Oke. Kemudian load di sini sebesar R11 ini berapa ya? Kita cari di information load R11 0,0. Oke, dengan key-nya 0,04. Di sini saya akan masukin load. Jadi ada banyak tipe load, ada motor, ada yang general. Jadi di sini kita memilih yang general saja ya, karena informasinya tidak terlalu detail apa itu motor, static, dynamic. Kita pilih general load, and then we connect to the system. New project. Sini saja. Di load flow, active powernya tadi 0,0 dengan apa tadi? Oke, jadi kita sudah isi bagian loadnya. Kita setting balance seimbang. Oke, berhasil ya teman-teman. Oke, mungkin saya akan mencontohkan untuk membuat single line diagram sampai sini saja terlebih dahulu. Kan boleh melanjutkan sendiri untuk sampai sampai di simulasi ini, sampai full dari full version of LVCG Distribution Network. Kan boleh coba caranya sama, identik. Nah, oke. Dan saya mau menjelaskan part detail, misalnya bagaimana cara kita menamai seperti ini. Terminal satu, misalnya kita mau bus 1, bus 2, bus 3, bus 4 gitu. Sebenarnya ada dua cara. Cara manual kan boleh menggantinya seperti ini. Bus 1, bus 2. Nah, masalahnya kalau sistemnya besar, untuk menamai satu-satu memerlukan waktu yang cukup lama ya, eh, cukup memakan waktu. Oleh karena itu, cara yang selanjutnya bisa di bagian Network Model Manager. Oke, jadi misalnya kalian mau mengganti nama dari terminal tadi, go to terminal. Oke, dan kalian boleh ganti dari sini. Bus 2, bus 3, tank. Seperti itu. Itu cara untuk menamai bus ini dengan cepat ya. Menamai komponennya dengan cepat. Tapi sih kalau kalian punya banyak waktu dan sistemnya nggak terlalu kecil, saya rekomen cara yang manual-manual aja deh, biar lebih teliti dan lebih bagus. Oke? Kemudian kalian boleh misalnya kayak ingin mengikuti persis dengan bentuk ini ada garis.
garis di sini kalian bisa menuju ke bagian ini, bagian annotation, rectangle, jadi kalian boleh atur deh seperti ini. Oke, kemudian apakah kalau kalian ingin stylenya putus-putus, klik kanan, klik dua kali, lalu line style seperti ini, deng. Atau kalian ingin press kan, membuat line ini press ya ke sini, kalian boleh klik kanan, edit layer, edit line point. Jadi kalian boleh bisa edit line point ini lebih fleksibel seperti ini. Sepertinya saya kurang estetik. It's okay as long as you can understand, you can try by yourself lah. Ini kita hapus saja ya. Kita buat yang kotak biasa aja. Oke. Dan kemudian eh yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya berbagi, pernah nggak kalian mendapatkan suatu sistem yang sangat-sangat besar dan hampir tidak dan hampir susah untuk disimulasikan di Design Power Factory ini, meskipun kanvasnya udah ukuran maksimum. Nah, kalian butuh yang namanya substation. Kalau di Etap juga ada tuh namanya substation. Atau di 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 Simulink, di MATLAB Simulink juga ada substation. Nah, cara membuat substation di bagian di apa namanya Design Power Factory ini, in case kalian membuat sistem yang super super large, kalian boleh ke bagian sini, bus bar and system, go to the boleh rectangular, boleh yang bagian bulat ini boleh, bagian yang substation kotak ini juga boleh. Kalian letakkan di sini, kalian klik, lalu pilih single bus bar, lalu kalian boleh letakkan di sini. Oke, jadi let's say kan punya sistem yang sangat besar ya, sangat besar sehingga kanvas ini pun tidak cukup, kanvas yang ukuran max juga tidak cukup, kan boleh menggunakan fitur substation ini. Fitur substation, kalian konekkan ke sini, misalnya kalian buat line, konekkan ke line, alright. Nah, di substation ini kalian bisa meletakkan komponen di sini. Let's say aku mau masukin load seperti itu. Misal doang nih ya. Alright. Dan karena ini terlalu banyak ya, kan tujuan kita untuk membuatnya lebih clean, lebih mudah terlihat. Kalian boleh menghapus, kalian dapat menghapus objek ini, tetapi eh, hanya menghapus grafiknya saja. Secara komponen dia tetap ada, tapi kita ingin membuat dia lebih clean, misalnya kita akan klik kanan, lalu delete graphical object only. Oke. Jadi dia tuh tidak kelihatan, tapi ada gitu. Oke, jadi isinya sih tetap ada di sini dalam sini. Alright. Kemudian untuk fitur lainnya, kalian boleh mencoba sendiri dengan klik kanan. Bisa di lain di sini, klik kanan di edit data. Sorry. Klik kanan di sini ada banyak menunya. Kalian boleh coba manual fitur-fiturnya. Contohnya misalnya ini kalau kalian berubah pikiran untuk
mencoba mengkonekkan bus satu ke bus 3 ini, kalian boleh klik kanan, reconnect elemen. Jadi kalian bisa satu ke tiga gitu. Nah, ini contoh doang. Alright, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk part 9 diagram ini. Kalian boleh mencoba dengan cara yang sama, atau kalau kalian menginginkan 9 diagram yang telah saya buat seperti yang saya tunjukkan di awal, kalian boleh komen di di YouTube ini, di video YouTube ini, maka akan saya share, atau kalian bisa connect ke email saya yang telah saya sampaikan di awal video. Next video kita akan bahas lebih detail masalah load flow, kemudian saya akan menjelaskan masalah onload and offload dan onload type changer lebih detail lagi di next video. Oke, that's all. Dan before I close this meeting, saya mau share sesuatu. Kalau kalian mensimulasikan sesuatu, please always know what you're doing, guys. Jadi banyak orang yang simulasi itu nggak tahu apa tujuannya, hanya sekedar menyambung-nyambungkan saja. Simulasi itu bukan menyambungkan saja, tapi memerlukan ilmu yang dalam. Jadi sebelum kalian mendesain, kalian harus belajar terlebih dahulu. Oke, see you next video. Kita akan belajar lebih jauh lagi di part 2, part 3, dan part selanjutnya. Oke, bye-bye.